Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan saya baca berita. Ya, sebenarnya berita dari beberapa hari yang lalu ya. Cuma baru sempat saya reaction. Yang menurut saya ini cukup menggelitik akal sehat atau bahkan ya mengusik akal sehat. Nah, viral disiarkan di berbagai media dan jadi percakapan publik di media sosial. Ini itu pernyataan Gus Ipul bernada entah ini peringatan, entah wanti-wanti, entah larangan, wallahu a'lam. Yang jelas kalimatnya yang menurut saya memang kurang Indonesia gitu loh ya. Artinya kalau pernyataan Gus Ipul ini jadi sorotan media, berbagai media itu menyiarkan pertanda ada sesuatu yang menarik ya dalam tanda petik ya. Sebab di dunia jurnalis ada istilah jika anjing menggigit orang itu biasa, tapi orang menggigit anjing itu baru luar biasa ya. Nah, sebagaimana disiarkan berbagai media, ini Gus Ipul berpesan kepada warganya. Jangan pilih calon didukung Ba'asyir apalagi Amin Rais. Oh, luar biasa ya. Nah, saya itu sampai baca berulang-ulang. Mungkin saya yang salah memahami ya. Tapi ternyata kalau dicermati memang kalimatnya seperti itu ya. Yang jadi pertanyaan, kira-kira salahnya calon itu apa? Kok harus dihakimi karena didukung oleh seseorang gitu loh ya. Ya, ini menimbulkan pertanyaan di saya karena selama saya juga belajar hal-hal yang berbau politik juga nggak menemukan istilah atau model seperti itu ya. Nah, ini saya kutip dari CNN Indonesia yang dirilis pada Selasa 16 Januari 2024. Di sini ditulis Gus Ipul PBNU, jangan pilih calon didukung Ba'asyir apalagi Amin Rais. Wow. Ya, diberitakan di sini Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dalam kurung Gus Ipul meminta seluruh warga NU menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2024 ya, dengan memilih calon yang sesuai dengan kaidah ke-NU-an. Ya, ini wajar ya, ini bukan hal yang salah, wajar. Masing-masing pemimpin organisasi, pemimpin ormas yang menyampaikan hal-hal yang positif seperti ini, wajar. Nah, yang mengusik akal sehat saya adalah kalimat sebagai berikut ya. Nah, secara spesifik ia meminta Nadlin tak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Nah, ini kalimat kutipan langsungnya seperti ini. Jangan kita mendukung pasangan yang didukung oleh orang-orang yang berseberangan dengan cara berpikirnya orang NU. Seperti calon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir misalnya, apalagi ada Amin Raisnya juga, kata Gus Ipul. Ini tanda kutip ya. Artinya ini kutipan langsung apa yang disampaikan secara lisan oleh Gus Ipul dikutip oleh media seperti itu. Nah, lanjut, kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU apalagi cuma diiming-imingi posisi wakil presiden. Jangan mau pilih kelompok ini, kata dia. Ini beliau ini Sekjen PBNU loh ya. Ya, saya coba ulangi kalimatnya biar kita makin memahami sebenarnya maksud beliau ini apa ya. Jangan kita mendukung pasangan yang didukung oleh orang-orang yang berseberangan dengan cara berpikirnya orang NU. Seperti calon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir misalnya. Apalagi ada Amin Raisnya gitu ya. Nah, kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU. Apalagi cuma diiming-imingi posisi wakil presiden. Jangan mau pilih kelompok ini. Ya, saya malah bertanya-tanya, ya harus belajar di buku apa atau di kampus mana mengajarkan cara berpolitik seperti ini ya Gus? Ya, sebab bagi saya namanya mendukung seseorang itu kan pilihan ya. Kita rakyat jelata bebas mendukung siapapun ya. Itu hak kita. Tapi bagi kandidat kan nggak bisa memilih siapa yang
mendukung mereka. Mau yang tak sehaluan kek, mau yang berbeda keyakinan kek, mau penjahat kek, koruptor, mantan pejabat penebar janji-janji dusta. Kan nggak bisa milih gitu, nggak bisa menyeleksi. Yang menyeleksi itu adalah yang mendukung, ya kan? Tapi yang didukung atau kandidat atau paslon kan mereka nggak bisa menyeleksi siapa yang mendukung mereka. Ya, jadi kenapa harus dihakimi? Jangan dipilih hanya karena pribadi mendukung. Ya, saya perlu belajar politik membangun persatuan macam apa gitu ya, dan di mana ya, supaya memahami apa yang diajarkan oleh Gus Ipul ini. Ya, saya paham direct message-nya mungkin ke paslon tertentu. Ya, kalau mau belak-belakan, beliau mungkin mau bilang begini, jangan pilih paslon Amin. Nah, tapi kenapa ya harus bawa nama Abu Bakar Bashir dan Amin Rais gitu lah ya. Ini yang jadi pertanyaan. Jadinya kan bias. Bisa dipahami paslon Amin jangan dipilih karena didukung oleh Abu Bakar Bashir, apalagi Amin Rais. Nah, gimana coba perasaan keluarga mereka yang namanya disebut, namanya dibawa-bawa, dijadikan dasar untuk tidak memilih kandidat tertentu. Ini yang luar biasa. Nah, jadi sekali lagi ini pertanyaan saya. Kalau ada yang punya ilmu politik hebat dan bisa menjelaskan, silakan luruskan kesalahpahaman saya. Ya, sebagai rakyat jelata, menanyakan kan boleh ya. Jangan malah dipersoalkan. Mosok nanya kok dipersoalkan ya. Nanya itu dijawab, bukan dipersoalkan ya. Nah, Gus Ipul melanjutkan bahwa capres-cawapres yang dipilih oleh masyarakat harus benar-benar mencerminkan cara berpikir dan bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ketika ini beliau menyampaikan di depan warga Nadlin, ya wajar ya kita pahami. Kita perlu pahami juga bahwa Indonesia ini sangat beragam, sangat bineka. Berbagai suku, bangsa, keyakinan semuanya beragam. Suku aja ada sekitar 1340-an kalau nggak salah ya. Jumlah bahasa aja kalau nggak salah sekitar 720-an. Jadi sangat banyak sekali keragaman. Tapi beliau ini berbicara dalam konteks di depan jamaah Nadlin, wajar ya, bukan hal yang salah. Nah, yang menggelitik saya untuk bertanya adalah apakah cara Gus Ipul ini yang mengatakan jangan memilih calon ini karena didukung oleh orang itu sesuai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak? Itu sih pertanyaan saya. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa menjawab ya. Nah, masih di narasi pemberitaan bahwa selama ini PBNU kerap mengingatkan para kader untuk netral di pemilu 2024. NU berusaha sekuat tenaga untuk ikut menjaga masyarakat tetap tentram dan harmonis selama tahapan pesta demokrasi berlangsung. Ya, alhamdulillah ya, bagus sekali ya. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan independensi dan netralitas NU dalam pemilu 2024 dan tidak pernah berubah sejak pembentukan di tahun 1926. Nah, ini ya sikap luar biasa NU terhadap politik, jelas ya, sejak tahun 1926, sejak didirikan maksudnya. Nah, untuk ini ya, soal independensi dan netralitas NU saya nggak mau komentar ya. Serahkan kepada pemirsa bagaimana fakta dan data dinamika politik NU selama ini. Ya, jadi kalau saya mencoba mengingat-ingat ya, mungkin saya yang salah membaca informasi bahwa NU pernah menjadi kontestan politik dan pemenang pemilu di tahun 1955. Itu perasaan saya membaca itu di buku sejarah ya, entah di SD atau di SMP. Tapi mohon maaf mungkin kalau saya yang salah ya, bahwa NU pernah jadi pemenang pemilu di tahun 1955. Itu ingatan saya, tetapi kalau salah mohon dikoreksi. Terus mungkin juga memori saya yang kurang mengingat ya, bahwa pasca reformasi
ada beberapa partai politik yang diklaim sebagai saluran politik warga NU ya. Bahkan dulu kalau saya nggak salah ingat ada partai yang menggunakan nama NU, PNU atau apa gitu ya. Nah sekali lagi mohon koreksi kalau saya salah, mungkin memori saya atau ingatan saya yang kurang pas ya. Tapi apapun itu, saya sebagai anak bangsa sangat mendukung penegasan Ketua PBNU, Kyai Yahya ya, soal sikap independensi dan netralitas NU menyikapi politik pemilu 2024 ya, sebentar lagi. Nah, saya pikir juga begitu memang. Namanya ormas, organisasi kemasyarakatan, tetaplah sebagai ormas. Jangan ditarik-tarik untuk menggiring paslon tertentu ya. Ya, biarkan umat yang menyatakan aspirasinya. Tapi harus konsisten. Kalau menyatakan netral, ya jangan menggiring untuk memilih atau tidak memilih paslon tertentu. Karena didukung oleh seseorang, itu tentu jadi tidak konsisten ya. Artinya kalau kita netral ya jangan membawa-bawa narasi seperti itu. Itu menurut pemahaman saya. Ya, kita boleh berbeda pendapat ya. Nah, ini saya jujur nggak menemu di pelajaran politik di kampus manapun ya. Mosok kandidat presiden dihakimi untuk tidak dipilih karena alasan didukung oleh seseorang yang berbeda haluan, berbeda pandangan dengan kita, berbeda mazhab dengan kita. Lah kalau masing-masing calon ada pendukung yang bermasalah, terus itu menjadi dasar untuk tidak dipilih, lalu kita milih siapa? Masa ya mau golput semua gitu ya? Karena saya yakin semua kandidat itu manusia, bukan malaikat. Pendukungnya juga manusia, bukan malaikat. Jadi pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah terus ya itu jadi pertanyaan saya, dari mana logisnya coba? Kita mengaku berdemokrasi, menghargai prinsip-prinsip demokrasi, paham berada di negara demokrasi. Tapi pada saat yang sama kita melarang memilih seseorang hanya karena didukung oleh pihak tertentu. Karena didukung oleh orang yang kita nilai berbeda paham dengan kita. Ya, saya perlu belajar di buku mana gitu ya. Saya tentu tidak meragukan wawasan politik Gus Ipul ini ya. Beliau pasti seorang yang moderat, seorang demokratis. Beliau politikus hebat menurut saya ya. Pernah jadi menteri di kabinet sebelumnya ya. Ya, tentu pernyataan beliau tidak bermakna wawasan sektarian. Cuman khusus yang ini, cara menyampaikan wejangannya kepada warga, beliau menyebut nama pribadi seseorang yang dijadikan dasar untuk menghakimi, untuk tidak memilih calon tertentu. Kok rasa-rasanya ya mohon maaf ya, kok rasa-rasanya kurang merekatkan gitu loh ya. Dalam konteks pendidikan politik pada rakyat, kepada umat. Nah, maaf ya kalau saya salah menilai, maaf ya. Nah, yang pasti kita sebagai rakyat paham bahwa adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu pengakuan yang utuh bahwa memang kita berbeda-beda, beragam segala hal, termasuk perbedaan politik, perbedaan pilihan dan aspirasi politik. Tapi apapun itu, perbedaan kita, ikatan kita jelas. Indonesia. Sebagai rakyat, saya merindukan sekali ya tokoh-tokoh yang jadi panutan, yang punya pengaruh di masyarakat, memimpin ormas siapapun itu, bisa memberikan edukasi politik ke umat yang menyatukan, bukan membangun narasi saling curiga dan pembelahan. Ya, itu harapan saya. Nah, kan sejuk kalau misalnya pernyataan ya netral, jangan memihak, ya. Jangan menghadang, jangan menghalangi. Misalnya pilih calon yang terbaik, pelajari dan cermati, pastikan yang Anda pilih punya track record yang baik, akhlaknya baik,
dia kini bisa memimpin negara dan mempresentasikan negara ini setara dengan negara-negara lain. Terus apalagi? Membanggakan ya saat tampil di hadapan pemimpin dunia. Terus membanggakan pula saat tampil di tengah masyarakat, menjadi panutan. Membanggakan pula saat tampil membimbing dan mencerahkan umat. Kan kalau seperti itu kan enak ya. Ya siapapun yang ketika tampil berbicara sebagai pemimpin ormas, ya kita berharap yang disampaikan sesuai kapasitasnya. Bagaimana mengarahkan umat untuk menjaga kedamaian, persatuan. Dipahamkan bahwa perbedaan pilihan politik tidak membuat kita terkotak-kotak, apalagi berkonflik, apalagi saling curiga ya. Intinya ya tanpa tendensi. Kalau melarang-larang memilih calon tertentu dan mengarahkan ke calon tertentu, apalagi sampai namanya disebut-sebut, ya inilah yang menjadi dasar kenapa media rame-rame menyoroti. Pasti dinilai ada yang kurang tepat dalam persepsi bersama. Ya kita doakanlah ya, semoga Gus Ipul selalu sehat walafiat, perannya membangun karakter umat dengan narasi-narasi yang mencerahkan, merekatkan tentu sangat diharapkan. Ya mohon maaf bila mana pernyataan saya ada yang salah, mohon koreksi ya sebagai bentuk kecintaan sesama anak bangsa untuk saling mengingatkan. Tawasau bil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.